Film horor Indonesia kini nggak bisa dipandang sebelah mata. Film dengan nuansa hantu dan mistik yang dibuat sineas tanah air makin hari makin berkualitas. Dari segi cerita dan skenario berhasil dikemas dengan apik dan berisi plot twist yang bikin penonton tercengang. Bahkan beberapa di antaranya ada yang disertai unsur jump scare sehingga bisa bikin kalian spot jantung ketakutan. Penasaran apa saja filmnya? Simak tayangan Ahmad Doda berikut ini. Check it out. Pengabdi Setan 2, sequel film horor Indonesia terseram sepanjang masa, bakal hadir di tahun 2022. Ya, kehadiran Pengabdi Setan 2 Komuni yang sudah mulai tayang 4 Agustus kemarin. Joko Anwar sebagai sutradara bersama Raffi Film mengatakan bahwa Pengabdi Setan 2 akan lebih gila dan dengan teror yang lebih seram karena penonton sudah berekspektasi tinggi. Hebatnya, film seram laris sepanjang masa ini hadir dengan teknologi IMAX yang bisa membuat suasana horor lebih kental, seperti ditemani sosok ibu di Pengabdi Setan 2. Mumun adalah film horor Indonesia terbaru 2022 yang diadaptasi dari serial televisi Jadi Pocong karya Mandra. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantopani dan diproduksi oleh D Company. Sinopsis Mumun bercerita tentang Mumun yang diperankan Acha Septriasa dan Junet yang diperankan oleh Dimas Aditya yang merupakan sepasang kekasih saling mencintai. Suatu hari Mumun tewas secara mengenaskan dalam sebuah kecelakaan dan Junet sangat terpukul. Setelah jasad Mumun dikuburkan, ternyata Hussein atau Mandra selaku penggali kubur lupa membuka tali pocong Mumun pada saat proses penguburan, sehingga ia bangkit dari kubur untuk meminta agar tali pocongnya dibukakan. The Seeker Riana 2. Sesuai judulnya, The Seeker Riana 2 mengangkat mitos Bloody Mary. Ya, Bloody Mary adalah sosok yang bukan berasal dari negara Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tim produksi agar filmnya mudah diterima penonton tanah air. Film produksi Nan Entertainment yang ditayangkan di bioskop Indonesia pada 28 Juli lalu dibintangi oleh Seeker Riana, Brooklyn Alibrea, Frisley Indigo, Aisyah Akila, dan Sharon Sahertian. Sinopsis The Seeker Riana 2 Bloody Mary adalah tentang hilangnya sebuah boneka Riani yang membuat Riana yang diperankan oleh Riana Antoinette datang ke asrama Elodia. Asrama tersebut dihuni oleh sekumpulan siswi yang sering melakukan ritual permainan menggunakan cermin, yakni Bloody Mary. Namun, permainan ini berujung pada teror yang mencelakai siswi-siswi Elodia. Boneka Riani yang hilang dituduh menjadi dalangnya. Ghost Rider 2. Berkat kesuksesan Ghost Rider di tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta penonton, Star Vision kembali membuat sequelnya berjudul Ghost Rider 2 di tahun 2022 ini yang siap memberikan kisah drama, komedi, dan horor. Pada film pertama diceritakan sebuah buku harian tua berisi rahasia kelam yang menyayat hati. Bagi Galih yang diperankan Ge Pamungkas
Buku ini adalah sebuah pembelaan terhadap prasangka salah kedua orang tuanya. Bagi Naya, buku ini adalah materi brilian untuk novel terbarunya setelah 3 tahun kering akan ide. Maka, sebuah kerjasama beda alam pun dimulai. Sementara dalam Ghost Rider 2, dikisahkan Naya harus kehilangan Vino, tunangannya yang meninggal dunia. Hantu Vino yang masih bergentayangan mengira arwahnya tidak bisa menuju ke alam baka. Ivana adalah film horor Indonesia yang diadaptasi dari novel Ivana karya Riza Saraswati. Film ini merupakan spin-off Danur 2 sebagai bagian dari Semesta Danur. Film Ivana dijadwalkan untuk tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada 14 Juli yang lalu. Dan trailernya diluncurkan pada saat pemutaran perdana film KKN di Desa Penari pada 22 April lalu. Soalnya, rumah produksi yang menggarap KKN di Desa Penari sama dengan Ivana, yakni MD Pictures. Nantinya film ini akan membahas mengenai hantu Ivana yang sangat membenci perempuan cantik yang berparas Melayu dan memiliki keluarga bahagia. Rumah Kuntilanak adalah film terbaru 2022 yang diproduksi Dua Private Limited dan Putar Production dan disutradarai oleh Emil J. Ham. Film yang tayang di bioskop pada 2 Juni lalu dibintangi oleh Amanda Lacson, Rigo Berol, dan Nuke Budiarti. Film ini bercerita tentang Melanie, Amanda Lacson yang sedang hamil muda, istri dari Chue yang diperankan Rigo Berol, mencari sang suami yang bekerja di perkebunan karet karena Chue belum kembali ke rumah. Melanie pun memutuskan untuk mencari Chue dengan mendatangi perkebunan karet tersebut. Ketika sampai di sana, Melanie mengalami beberapa kejadian aneh yang membuatnya ketakutan. Menjelang Maghrib yang tayang di bioskop pada tanggal 31 Maret 2022. Film horor ini konon terinspirasi dari kisah nyata. Tempatnya mengangkat budaya, hal-hal mistis, serta tahayul yang beredar di masyarakat Indonesia. Berkisah tentang seorang pasien gangguan jiwa bernama Nina yang dipasung di sebuah pondok terpencil untuk menghindari tindakan berbahaya yang sering ia lakukan. Nina sering mengalami gangguan dan bertingkah di luar nalar setiap menjelang waktu maghrib. Namun apa sebenarnya yang menyebabkan Nina bertingkah seperti itu? Tonton. Iblis dalam Kandungan. Salah satu film horor Indonesia yang lagi tayang di bioskop adalah Iblis dalam Kandungan. Film ini mengisahkan teror mengerikan iblis terhadap seorang wanita yang sedang hamil. Dibintangi Nafa Urbah dan Ali Sakib sebagai pasangan suami istri yang baru bisa punya anak setelah 15 tahun menikah. Mereka pun memutuskan pindah ke perusahaan perkebunan di kaki Gunung Salak. Di sana, sang istri benar-benar diganggu oleh iblis jahat yang ingin mengambil bayi yang dikandung. Hanya kedua anak angkatnya, Alani yang diperankan Denira Wiraguna dan Vito yang diperankan M. Adian, yang berusaha menyelamatkan ibu mereka. Teluh adalah film horor terbaru yang tayang di bioskop pada 20 Januari 2022.
Film yang disutradarai oleh Deddy Mercy ini berlatar tahun 90-an di sebuah wilayah di tanah Jawa. Sesuai judulnya, Telo berfokus pada kisah balas dendam atas rasa sakit hati yang memuncak. Berawal dari meninggalnya Yulia yang diperankan oleh Paradiba Ferreira, seorang karyawan dari perusahaan batik milik keluarga Pak Indra yang diperankan Baron Hermanto. 6 bulan kemudian, keluarga Pak Indra mendapat kiriman bola api yang disebut dengan daru jatuh tepat di atas rumahnya. Dalam budaya Jawa saat itu, jatuhnya daru pada sebuah tempat merupakan malapetaka bagi penghuni tempat tersebut. Daru juga merupakan pertanda adanya teluh. Sejak peristiwa itu, satu persatu keluarga Pak Indra mengalami hal yang aneh dan mistis. Warga Pak Indra pun berupaya melawan pengaruh teluh itu. Itulah rekomendasi film horor Indonesia terbaik dan terbaru di tahun 2022 ini yang wajib kalian tonton bagi yang belum menonton. Setelah menonton tayangan Abah Doda, sekarang kalian percaya kalau film horor Indonesia itu memang makin berkualitas. Jalan cerita berkualitas yang dipadukan dengan pengembangan karakter maksimal pastinya sudah jaminan mutu banget. Apalagi yang kurang? So, jangan tunggu lama-lama. Cus, langsung saja tonton film horor Indonesia biar kalian rasakan sensasi merinding disco yang seru banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.